Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sebab kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah Allah beri taufik, beri dorongan untuk mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. Sebagaimana pagi-pagi sebelumnya, lebih-lebih lagi pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Apa dia ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling banyak dan paling sering dibaca oleh orang-orang yang beriman. Karena rakaat salat fardu ada 17 rakaat. Setiap rakaat pula mesti baca Al-Fatihah. Minima setiap mukmin mukminat yang mendirikan salat berdoa kepada Allah dengan doa ini minima 17 kali. Ini belum lagi bagi mereka yang membaca lebih daripada itu. Karena melakukan salat-salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat sunat duha, salat sunat tahajud, witir, dan lain-lain. Semua rakaat mesti membaca Al-Fatihah. Tidak mustahil ada mukmin mukminat yang membaca sampai 50 kali dalam sehari doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, ya Allah. Beri kami hidayah. As-siratal mustaqim maknanya jalan yang lurus. Karena doa ini doa yang paling kerap dan sering kita baca atas arahan Allah. Tentu saja ada hikmah di balik doa ini. Itu sebabnya doa yang sangat penting ini sangat tidak wajar bila ada mukmin mukminah, muslim muslimah yang tidak faham tafsirannya. Bukan sekedar terjemahan harfiah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu literal translation. Bagus, tahu. Tapi apa dia terjemah maknawiyah? Tafsirannya.
untuk kita ambil pengajaran. Sangat-sangat mustahak. Ustaz pernah buat contoh seseorang yang berdoa, tunjuki kami jalan ke Mekah, ya Rabb. Tunjuki kami jalan ke Tanah Suci, ya Rabb. Mekah Madinah. Tapi dia tidak tahu di mana letaknya Mekah dan Madinah bagi Malaysia, bagi Asia Tenggara. Tanah Suci itu di bahagian mana? Timur ke, barat ke, utara ke, tenggara ke, selatan ke? Semua kita tahu, Tanah Suci Mekah Madinah adalah sebelah barat daripada Asia Tenggara. Oleh sebab itu, bila seseorang memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan ke Tanah Suci Mekah Madinah, ya Rabb, tapi dia berjalan menuju ke arah utara, ke arah timur, mungkin dia akan sampai ke China, Rusia. Itu utara bagi kita orang-orang Asia Tenggara. Lalu dia berjalan ke timur. Barangkali dia akan sampai ke Tokyo, Jepun atau Korea. Timur, Malaysia. Begitulah lebih kurang perumpamaan minta siratal mustaqim. Tapi tidak tahu apa makna siratal mustaqim. Sangat tidak patut. InsyaAllah melalui tafsiran ringkas ini, karena doa ini sangat mustahak, Ustaz bagi kepada dua bahagian. Sebab dia perlu dijelaskan dengan detail dan terperinci. Hari ini bahagian pertama, Selasa akan datang insya-Allah bahagian kedua. Surah yang sama. Okey. Kita mula. Firman Allah, Ihdina siratal mustaqim. Ini adalah permintaan. Ini adalah doa. Memohon hidayah daripada Allah. Ihdi itu adalah bentuk amar, perintah. Fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab ada namanya madhi, mudhari', amar. Madhi itu kata masa lampau. Past tense dalam English. Mudhari' sekarang dan akan datang. Present tense. Dan ada satu lagi yang namanya amr, perintah. Daraba itu past tense, memukul, telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Idrib, pukullah. Namun demikian kata ulama tafsir, bila perintah itu datang dari low class kepada high class, bila perintah itu daripada golongan yang rendah kepada yang tinggi,
ia bukan makna perintah lagi, tapi ia mengandung makna doa. Rabbighfirli wali walidayya. Oh Tuhan, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Ampunkanlah, itu kan perintah. Tapi karena itu, kita manusia yang ucap terhadap Allah, maka ia membawa doa. Lain halnya, bila datang perintah itu daripada Allah. Aqimus salah, dirikan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Itu baru perintah. Jadi dalam hal ini, karena ihdinas siratal mustaqim ini ucapan kita manusia kepada Allah, maka ia membawa makna doa. Memohon, mengharap. Sekarang kita ingin bahas pula makna al-hidayah. Kalau kita minta kepada Allah al-hidayah, apa makna hidayah? Al-hidayatu lughatan, hidayah menurut bahasa adalah ad-dilalah. Ad-dilalah maknanya petunjuk. Itu sebabnya ada perkataan dalil. Dalil itu selalu kita artikan dengan bukti, argument. Tunjuki kami ya Allah, tunjuki kami ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Hidayah menurut bahasa ad-dilalah, maknanya petunjuk. Jadi kita minta pada Allah agar beri kita petunjuk. Ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Allah menggambarkan tentang kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh. Apa kata Allah? Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Fahadainahum, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, yakni kesesatan, daripada petunjuk. Petunjuk yang Allah SWT telah berikan kepada kaum Samud bukan disambut dengan baik, sami'na wa ata'na, tapi mereka tolak. Dengan penolakan, kaum Samud akhirnya sesat. Begitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang Allah telah sampaikan melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila diikuti kita akan mendapat hidayah, petunjuk. Bila ditolak, sesat. Ustaz ingin ulang balik apa yang Ustaz katakan tentang tafsir ayat 38. Ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda
Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ustaz sudah ulang beberapa kali tafsiran ayat ini. Cuma karena ia ada kaitannya, Ustaz ulang secara ringkas. Dengar baik-baik. Ayat itu menceritakan tentang pengusiran Iblis, Adam dan Hawa dari syurga. Allah usir dari syurga. Mengapa mereka diusir? Karena mereka telah berbuat salah. Diusir dari mana? Dan ke mana? Diusir dari syurga, lalu diturunkan ke bumi. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka? Allah turunkan untuk mereka jin dan manusia, zuriat iblis, zuriat Adam dan Hawa yang tinggal di dunia, di bumi. Allah turunkan hidayah. Apa makna hidayah di sana? Yang dengan memiliki hidayah, manusia dan jin tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Ustaz terjemahkan dulu secara harfiah. Kami berfirman, turunlah kamu dari syurga ini ke bumi. Jami'a, all of you. Iblis, Adam dan Hawa. Karena apa? Iblis disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau sujud. Adam dan Hawa dilarang makan buah larangan atau mendekati pokok larangan. Mereka langgar, malah makan buah larangan disebabkan bisikan iblis. Allah murka, lalu Allah usir mereka dari syurga, turun ke bumi. Lalu apa kata Allah dalam ayat itu? فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Akan datang kepadamu, hei manusia dan jin, petunjukku. Lalu Allah janji, siapa yang ikut petunjukku itu, dia tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan petunjuk di situ maksudnya Allah utus rasul demi rasul setiap generasi. Dan yang kedua, Allah turunkan kitab demi kitab untuk dijadikan petunjuk. Rasul dan kitab. Dengan kata lain, bagi umat Nabi Musa, Taurat dan Musa. Bagi umat Kristian, Isa dan Injil. Bagi umat akhir zaman, Rasul dan Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikut petunjukku itu, Quran dan sunnah Nabi, Rasul dan Al-Quran. Bila kamu ikut, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak perlu takut menghadapi masa depanmu dan kamu tidak perlu bersedih hati mengenang masa silammu ketika di dunia. Itu sebabnya Ustaz berkesimpulan, mana-mana manusia akhir zaman umat Muhammad tidak mengerti tafsiran ayat 38 tersebut,
Apa jadinya? Dia akan jadi manusia yang tidak tahu hala tuju dalam hidup. Orang datangkan ayat Quran, tolak. Orang datangkan hadis Nabi, tolak. Yang diutamakannya, cakap kiainya, cakap habibnya, cakap tuan gurunya. Walaupun tidak membawa apa-apa dalil Quran dan Sunnah. Ustaz berdoa, mudah-mudahan Ustaz dan semua para jamaah memahami tafsiran ayat tersebut dan bersungguh-sungguh dalam hidup untuk senantiasa menyesuaikan segala tindak tanduk harian dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan niat itu tak akan mungkin kesampaian. No, impossible. Kalau tak belajar Quran. Kalau tak belajar tafsir. Kalau tak belajar sunnah Nabi. Kita berdoa, ya Allah, berilah kami sifat istiqamah untuk senantiasa konsisten belajar Quran dan Sunnah sampai kami mati. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Ini yang Ustaz maksudkan. Bila kita bercakap tentang ihdinas siratal mustaqim, karena doa ini sangat mustahak, sangat penting, kita perlu sebut perkara ini supaya kita faham. Sampai kata Sayyidina Ali, la ibadata bila tafaqquhin. Tidak ada arti ibadat tanpa kefahaman. Nah, sekarang kita bahas bab hidayah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah terbagi dua. Ini Ustaz selalu ulang-ulang. Yang pertama, hidayah dengan makna al-bayan wal irsyad. Penjelasan dan bimbingan. Yang kedua, hidayah dengan makna taufik. Hidayah yang pertama, penjelasan dan bimbingan boleh dilakukan manusia terhadap manusia lain. Seperti apa yang Ustaz lakukan saat ini. Ustaz explain, Ustaz jelaskan, Ustaz jawab soalan para jamaah. Itu hidayah. Hidayah jenis ini boleh dilakukan oleh si ayah ibu pada anak-anak, kepada guru, kepada murid-muridnya, daripada ustaz untuk jemaahnya, Rasulullah untuk umatnya. Tetapi hidayah yang kedua, tidak. Ini hanya milik Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah dengan makna yang kedua. Hidayah makna kedua, yakni taufik, membawa makna Allah buka hati seseorang. Allah dorong seseorang untuk taat kepadanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan ayat Quran. Nabi explain, salat begini, puasa begini. Lalu kita ikut. Kita selamat. Kita tolak. Tak mau ikut Nabi Muhammad, kita akan sesat.
Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz menyampaikan ceramah secara live, secara online. Ustaz boleh sampaikan. Ustaz ada sedikit ilmu tentang itu, Ustaz sampaikan. Bukan sampai dalam penyampaian, malah dalam tulisan. Tetapi membuka hati para jamaah, walaupun beli buku, walaupun dengar senantiasa, jarang absent, tapi banyak juga yang tidak buat apa yang mereka sudah tahu. Anjuran-anjuran Quran dan Sunnah mereka tak buat. Larangan-larangan Al-Quran dan Sunnah mereka langgar. Itu maknanya mereka hanya mendapat hidayah jenis pertama, tetapi tidak mendapat hidayah jenis kedua. Na'udzubillahi min dzalik. Besar kemungkinan mereka akan diazab oleh Allah lebih berat daripada Allah azab orang-orang yang tidak ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu tidak buat, namanya degil. Orang jahil yang tidak ada ilmu, lalu dalam dia melakukan ibadat dia tersalah, itu namanya sesat. Kita minta dilindungi kedua-duanya dalam surat Al-Fatihah. Nanti kita akan sampai ke ayat berikutnya. Ayat 6 dan 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lindungi kami ya Allah daripada jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Iaitu orang yang ada ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Sesat pula iaitu orang yang beramal tapi jahil, tidak ada ilmu. Oleh sebab itu, ini yang kita minta siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim terus tambah ilmu, lalu amalkan apa yang dia tahu dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu yang akan dapat siratal mustaqim. Jangankan kita bila kita forward, share ceramah-ceramah berguna seperti ini, uncle, auntie, cousin, ibu bapa pun, apalagi anak-anak, tak mau ikut. Jangan terlalu sedih. Nabi Muhammad kekasih Allah. Bukan Habibullah saja, Khalilullah, kesayangan Allah. Ada dua orang Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kesayangan Allah. Lebih daripada Habib. Habib itu kekasih Allah. Khalilullah, kesayangan Allah. Doa Nabi Ibrahim Khalilullah Allah tak kabulkan. Karena Khalilullah Ibrahim pernah minta pada Allah agar Allah beri petunjuk kepada bapaknya Azar. Khalilullah kedua telah menyampaikan hidayah pertama kepada angkelnya Abu Talib dan Abu Lahab. Kedua-duanya enggan, tak mau menerima. Akhirnya kedua-duanya mati kafir. Siapa kita? Setelah kita share, sekedar mereka tak mau baca. Sekedar mereka akhirnya pulaukan kita.
sekedar mendapat gelaran Wahabi, langsung berhenti. Na'udzubillah. Mengapa secetek itu iman kita? Mengapa selemah itu iman kita? Di mana letak kesabaran dalam surat Wal-Asri? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada sirat. Apa makna sirat? Sirat itu jalan, sabil, at-tariq. Sirat sama dengan tariq. Tariq Makkah, tariq Madinah, jalan Mekah, jalan Madinah. Tariq maknanya jalan. Itu sebabnya ada istilah tarikat yang direka oleh sesetengah orang. Tarikat Muhammadiyah, Tarikat Naqsyabandi, Tarikat Sanusi, Tarikat Rifai. Ada macam-macam tarikat. Maknanya jalan yang mereka lalui. Ustaz pernah tanya dalam kelas ketika belajar di Islamic University Madinah pada seorang profesor. Prof, apa pandangan Prof terhadap tarikat-tarikat yang bermacam-macam? Ada tarikat ini, tarikat ini, tarikat ini. Walaupun jawapan ini Ustaz sudah dengar tahun 73. Tahun 73. Maknanya sudah 50 tahun yang lalu. Tapi Ustaz ingat. Apa kata profesor? At-tariqatu tariqatan. Tarikat itu ada dua jenis. Tariqah Muhammadiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ghairu tariqatin Muhammadiyah. Pertama, tarikat Nabi Muhammad, ikut jalan sebagaimana perjalanan yang dianjurkan oleh Nabi, kita ikut. Itu tarikat Muhammadiyah. Yang kedua, selain tarikat Muhammadiyah, Arqam mengamalkan aurat Muhammadiyah, maknanya wirid-wirid Muhammadiyah, kononnya wirid-wirid Nabi Muhammad. Tapi berbeza dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad. Itu bukan. Berbeza halnya dengan wirid Rasulullah pagi dan petang. Yes. Semuanya ada sumber. Ustaz tulis di bawahnya sebagai nota kaki atau footnote. Ini yang wajar dikatakan aurat Muhammadiyah. Aurat itu plural dari wirid. Amalan-amalan
atau zikir-zikir tetap pagi dan petang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau buku yang satu lagi, Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya ada sumber dari Nabi. Begitu juga bila kita salat ikut cara Nabi Muhammad. Kita tak akan tambah sana tambah sini. Begitu juga tawaf, sa'i, ukuf di Arafah, puasa. Itu namanya tariqat Muhammadiyah. Bila ada penambahan sana dan sini, tidak ada arahan dari Nabi, itu bukan jalan Nabi. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang buat amalan tidak sebagaimana yang kami suruh, amalnya ditolak. Ini bila kita bercakap dari sudut tarik, sirat, dengan makna tarik. Kemudian as-sirat itu disifati oleh Allah. Jalan yang macam mana? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebab hadirin dan hadirat, sirat ini ada dua kemungkinan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. I'wijaj. Kita boleh lihat pada ayat kalau tidak salah ayat yang ke-5 atau ke-6 dari surat Al-Kahfi. Maaf. Ayat pertama dengan ayat yang kedua. Surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qaima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang anzala ala abdihi, yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya Alkitab. Siapa hamba-Nya itu? Dalam tafsirannya Nabi Muhammad. Apa nama kitab itu? Al-Quran. Itu tafsirannya. Alhamdulillah. Bagi kita, pengutusan Nabi Muhammad dan penurunan Al-Quran adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Itu sebabnya diawali dengan Alhamdulillah sebagai lambang syukur. Mengapa kita syukuri terhadap kerasulan Nabi Muhammad dan Al-Quran? Jawabnya, bila ikut Quran dan Nabi Muhammad atau sunnahnya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Bukankah itu nikmat? Lalu apa kata Allah pada lanjutan ayat? Walam yaj'al lahu iwaja qaima. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dalam Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, iwaja. Apa dia tafsirannya?
tafsirannya semua dalam Al-Quran adalah tidak ada yang bengkok. Dengan makna dalam Quran tidak ada yang menyusahkan manusia. Dalam Quran tidak ada yang susah untuk difahami. Dalam Al-Quran tidak ada dusta dan bohong. Sebab bohong, dusta, menyusahkan itu semua adalah bengkok. Kata Allah, walam yaj'al lahu 'iwaja. Dalam Quran itu tidak ada yang bengkok dengan makna tidak ada yang menyusahkan, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada dongeng. Sebab semua kandungannya benar belaka. Lalu Allah sambung, qayyima. Qayyima ini membawa makna mustaqim. Mustaqim maknanya lurus. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu riwayat, Siratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, mustahil seseorang akan dapat berada di atas jalan yang lurus bila dia jauhkan dirinya dari Al-Quran. Tak mau belajar Al-Quran. Tak mau memahami tafsir Quran. Susah. Tak dapat hidayah. Lebih-lebih lagi hidayah ke jalan yang lurus. Susah. Kalau Quran tidak dipelajari dan diikuti dan dijadikan pedoman. Jadi seolah-olah Allah ingin beritahu, syukurilah nikmat Allah dengan penurunan Al-Quran dan pengutusan Muhammad. Syukurilah karena Quran yang diturunkan itu sedikit pun tidak ada dongeng di dalamnya. Semua kandungannya benar belaka. Malah semua kandungan Quran itu qayyimah. Qayyimah dengan makna mustaqim. Oleh sebab itu, jangankan 17, 30, 50 kali baca, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi tak mau belajar Al-Quran, tak mau belajar tafsir. Susah untuk dapat siratal mustaqim. Itu sebabnya Ustaz, selain tafsir ayat-ayat iman, selain tafsir surat Yasin, selain tafsir surat Al-Fatihah, Ustaz juga ada buat kitab maaf. Tafsir surat Al-Kahfi. Tafsir surat Al-Kahfi. Sangat banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada tafsir surat Al-Kahfi. Sebab dalam tafsir surat Al-Kahfi ada 4 macam fitnah Allah ceritakan. Ada namanya fitnah ilmu, ada namanya fitnah harta, ada namanya fitnah kekuasaan. Sila baca. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Jadi makna sirat itu jalan, dan jalan pula ada dua jenis. Ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Yang kita minta ini jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas pula makna Al-Mustaqim. Perkataan Al-Mustaqim yaitu tidak bengkok dan tidak pula menyimpang. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus. Oleh sebab itu ikutilah jalan yang lurus ini. Jadi segala sesuatu yang tidak bengkok namanya lurus. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, ciri-ciri jalan yang lurus itu ada 3, ada 4. Ustaz ingin sebut apa yang Ustaz ingat. Jalan yang lurus bukan jalan yang bengkang-bengkok. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 3 ciri-cirinya. Tanda jalan itu lurus. Jalan itu dekat. Kalau di sini ada titik, di sini juga ada titik. Lalu 2 titik ini dihubungi oleh jalan yang lurus. Betul tak? Jalan itu jadi jalan yang dekat. Berbanding jika 2 titik itu dihubungi oleh bengkang-bengkok. Yang kedua, ciri-cirinya. Dia mudah dilalui. Sudahlah dekat, dia mudah dilalui. Berbanding jalan bengkang-bengkok. Mudah atau senang dilalui. Okey. Yang ketiga, bila 2 titik dihubungi oleh jalan yang lurus, cepat sampai ke destinasi. Cepat sampai ke destinasi. Tempat tujuan kita ni apa dalam hidup? Reda Allah. Harapan semua kita adalah reda Allah. Cepat kita mendapat reda Allah bila kita ikut jalan yang lurus. Dari satu tempat ke tempat yang lain bila dihubungi oleh jalan yang lurus, cepat sampainya. Kalau bengkang-bengkok mungkin baru sampai dalam 3 jam, tapi bila lurus, cepat sampai ke destinasi. Dan jalan yang lurus kita lalui dengan selesa, nyaman, berbanding jalan yang bengkang-bengkok. Itu sebabnya bila kita beragama,
Ikut kata Allah, ikut kata Rasul, pertama kita cepat mendapat redha Allah. Yang kedua, dalam beragama kita tidak susah. Dan yang ketiga, cepat untuk sampai kepada destinasi. Itu sebabnya kita lihat tarikat-tarikat yang dibuat dengan berzikir ho ho ho, Allah Allah Allah. Macam itu ke yang diajar oleh Nabi? Dengan menyebut nama orang-orang yang telah meninggal dunia, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, semua itu nama wali-wali yang telah meninggal dunia. Nabi pernah sebut itu ke? Mengapa kita mesti ikut jalan yang direka-reka oleh manusia, tidak ikut jalan yang diajar oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin dan hadirat, Ustaz kira ini dulu 55 minit kita bahas tentang ayat yang ke-6 bahagian pertama. Ini belum lagi sambungannya pengajaran ayat. Nah, pengajaran ayat ni Ustaz himpun di sini ada 8. Itu sebabnya ayat 6 ini minta agar Allah tunjuk kita ke jalan yang lurus. Tidak cukup 1 jam pembahasannya. Itu sebabnya kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan, hari Selasa, iaitu pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Biar sedikit tapi mantap. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang perkara yang penting ini supaya kita ingat. Sebab syaitan itu sangat lupa, sangat suka. Syaitan sangat suka bila kita tidak ingat. Akhirnya kita leka. Na'udzubillahi min dzalik. Okey.